Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MIA 2 SMA Negeri 1 Pancur Batu. Sebelumnya perkenalkan nama kami, saya Ikhwanan Habib sebagai moderator. Saya Agnes Bernadetta sebagai notulen. Saya Christine Yolanda sebagai penjelas pertama. Saya Reski Epata Sinuhaji sebagai penjelas kedua. Saya Dwi Yolanda sebagai penjelas ketiga. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang listrik statis. Hubungan potensial listrik dan medan listrik. 1. Pengertian potensial listrik. Potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tidak terhingga ke satu titik tertentu. Rumus yang digunakan ialah V sama dengan W per Q, di mana V adalah benda potensial listrik atau satuan volt, W sama dengan energi listrik atau satuan joule, Q adalah muatan listrik atau satuan coulomb. Kedua, medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Dirumuskan dengan E sama dengan F per Q, di mana F adalah gaya coulomb dan Q adalah besar muatan uji. 1. Konduktor 2 keping sejajar. Keping sejajar adalah susunan antara dua buah keping konduktor yang luas dan bahannya sama. Saat dihubungkan dengan tegangan V, keping konduktor ini bisa menyimpan muatan listrik yang besarnya sama tetapi jenisnya berbeda. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Jika muatan positif Q dilepas di sekitar keping P, muatan tersebut akan mendapatkan gaya ke kanan sebesar F sama dengan QE. Muatan tersebut juga bisa mengalami energi potensial listrik saat berpindah dari keping P ke R. Secara matematis, besarnya energi potensial listrik yaitu W sama dengan delta EP. Perjabaran rumus medan listrik ialah F kali D sama dengan Q kali V, atau Q kali E kali D sama dengan Q kali V, atau E kali D sama dengan V, atau E sama dengan V per D, di mana E adalah medan listrik dan V beda potensial dan D jarak antara dua keping. Saat muatan bergerak di antara dua keping sejajar, akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik, sehingga kecepatan muatannya dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan akar 2Q kali V per M, di mana V sama dengan kecepatan partikel saat menumbuk keping. Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan beda potensial, dan M sama dengan massa partikel. Contoh soal. Sebuah bola konduktor memiliki rapat muatan permukaan 20 meter C per M kuadrat dan diameter 16 cm. Potensial di titik yang berjarak 10 cm dari pusat bola adalah diketahui Q per A sama dengan 20 meter C per meter kuadrat sama dengan 0,2 C per meter kuadrat. D sama dengan 16 cm, maka R sama dengan 8 cm atau 0,08 meter. Ditanya, V pada R adalah 10 cm menjadi 0,1 meter. Penjelasan, hitunglah terlebih dahulu Q. Q sama dengan 0,2 C per M kuadrat kali A sama dengan 0,02 C per M kuadrat kali 4pi R kuadrat sama dengan 0,02 C per M kuadrat kali 4pi sama dengan 0,08 meter kuadrat. Q sama dengan 5,12 pi 10 pangkat min 6 C. Lanjut menghitung V. V sama dengan KQ per R sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat dikali 5,12 pi 10 pangkat min 6 C per 0,1 M sama dengan 46,08 pi. 10 pangkat 4 V sama dengan 460,8 pi kV. 2. Konduktor 2 berongga.
Jika konduktor bola berongga diberi muatan, muatan terbentuk tersebar di permukaan bola saja, sedangkan di dalam bola tidak ada muatan. Bisa kita lihat dari gambar berikut. Kuat medan listrik konduktor bola berongga. A di dalam bola berongga. Pi sama dengan jumlah A per jumlah 0 menuju E sama dengan 4Pi 1 kuadrat sama dengan 0 per jumlah 0 menuju E sama dengan 0. Sedangkan di luar bola berongga, Pi sama dengan jumlah A per jumlah 0 menuju E, yaitu 4A per 4AR pangkat 2 menuju A per jumlah 0 menuju E, yaitu R lebih besar dari bilangan real, di mana A per 4Pi jumlah 0 R kuadrat sama dengan KA per R kuadrat. Berikutnya potensial pada bola berongga, di mana potensial di luar bola berongga yaitu V sama dengan R lebih besar dari R atau bilangan real, yaitu V sama dengan R lebih besar dari TA sama dengan A per 4Pi jumlah 0 yaitu 1 per R dikurang 1 per FA adalah A per 4Pi jumlah 0F sama dengan K A per R. Sedangkan potensial di dalam bola berongga yaitu FB kurang FA sama dengan A menuju ke B. Titik awal menuju titik pada kulit bola, titik akhir menuju titik di dalam bola, yaitu F sama dengan R lebih kecil dari bilangan real dikurang F R dikurang bilangan real sama dengan F dikurang T. F sama dengan R lebih kecil dari bilangan real dikurang F sama dengan R lebih dikurang R sama dengan 0. V sama dengan R lebih kecil dari bilangan real sama dengan F R dikurang bilangan real, yaitu F sama dengan R lebih kecil dari bilangan real yaitu K kali A per R yang bernilai sama. Kapasitor. Kapasitor adalah alat yang menyimpan energi listrik dalam medan listrik. Proses ini disebut dengan kapasitansi. Kapasitor bekerja dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan medan potensial pada permukaan kapasitor. Lihat rumusnya. C sama dengan Q per V. Diketahui C kapasitas kapasitor, Q muatan listrik yang disimpan, V beda potensial kedua ujungnya. Terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut? Diketahui C sama dengan 0,8, V sama dengan 20 volt. Ditanya berapakah nilai Q? Jawabannya C sama dengan Q per V, sehingga Q sama dengan C kali V. Q sama dengan 8 kali 10 kurang 7 kali 20. Q sama dengan 1,6 kali 10 kurang 5 Coulomb. 1. Kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping atau plat konduktor yang sejajar. Masing-masing plat mempunyai luas penampang A yang sama besar dengan kedua plat tersimpan sejauh jarak tertentu D, seperti gambar di samping. Perhatikan rumus kapasitor keping sejajar. C sama dengan permisivitas ruang hampa per A per D. Lihat yang diketahui. C kapasitas kapasitor, permisivitas ruang hampa, A luas penampang masing-masing keping, D jarak antara keping. Rumus kapasitor keping sejajar. Di atas dipakai jika antara keping itu bersisi udara. Namun jika antara kepingnya itu diisi oleh medium elektrik lain seperti keramik, porselen dan miki yang memiliki koefisien dielektrum K, maka rumusnya berganti seperti di bawah ini. Contoh, terdapat sebuah kapasitor keping sejajar dengan mempunyai luas setiap kepingnya sebesar 2000 cm per pangkat 2 dan terpisah sejauh 2
cm antara satu dengan lain. Berapakah nilai dari kapasitas kapasitor tersebut? Jawabannya C sama dengan 8,85 10 sampai 12. 2. Kapasitor bola berongga. Terdapat satu rumus lagi yang sering digunakan untuk mencari dan menghitung kapasitor, yakni rumus kapasitor dalam bentuk bola. Dan untuk besarnya kapasitor bola dalam bentuk bola tersebut bisa kalian lihat rumusnya di bawah ini. Rumusnya C sama dengan 4 kali Pi kali permitivitas ruang hampa kali R. Rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu yang relatif dengan satuannya adalah farad. Kapasitor dapat dirangkai secara seri dan paralel bergantung pada penggunaannya. 1. Rangkaian kapasitor seri. Rangkaian kapasitor seri ialah rangkaian yang terdiri atas dua buah dan lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Ini adalah gambar rangkaian seri kapasitor. Rumus yang dipakai adalah C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 C per 2 tambah 1 C per 3 tambah sampai dengan 1 C per 6, di mana C total adalah nilai kapasitansi kapasitor. C1 kapasitor ke-1, C2 kapasitor ke-2, C3 sama dengan kapasitor ke-3, C4 kapasitor ke-4, Cn sama dengan kapasitor ke-N. Contoh soal dari rangkaian kapasitor. Seorang engineer ingin membuat jig tester dengan salah satu nilai kapasitansi kapasitor yang paling cocok untuk rangkaiannya adalah 500 VF, tetapi nilai 500 VF tidak terdapat di pasaran. Maka engineer tersebut menggunakan dua buah kapasitor yang bernilai 1000 VF yang kemudian dirangkai menjadi sebuah rangkaian seri kapasitor untuk mendapatkan nilai yang diinginkannya. Penyelesaiannya, dua buah kapasitor dengan nilai 1000 VF 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. 1 per C total sama dengan 1 per 1000 tambah 1 per 1000. 1 per C total sama dengan 2 per 1000. 2 kali C total sama dengan 1 kali 1000. C total sama dengan 1000 per 2. C total sama dengan 500 VF. Jadi hasilnya adalah 500 VF. 2. Rangkaian kapasitor paralel. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitas pengganti yang diinginkan. Di situ ada contoh rangkaian paralel kapasitor. Rumus yang digunakan rangkaian paralel kapasitor adalah C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah sampai dengan C6, di mana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor, C1 sama dengan kapasitor ke-1, C2 sama dengan kapasitor ke-2, C3 sama dengan kapasitor ke-4, C4 sama dengan kapasitor ke-4, Cn sama dengan kapasitor ke-N. Soal rangkaian paralel resistor. Seorang perancang rangkaian elektronika ingin merancang sebuah peralatan elektronika. Salah satu nilai kapasitansi yang diperlukannya adalah 2500 VF, tetapi nilai tersebut tidak dapat ditemukannya di pasaran komponen elektronika. Oleh karena itu, perancang elektronika tersebut menggunakan rangkaian paralel yang untuk mendapatkan nilai kapasitansi yang diinginkannya. Penyelesaiannya, beberapa kombinasi yang dapat dipergunakannya antara lain: satu buah kapasitor dengan nilai 1000 VF, satu buah kapasitor dengan nilai 1500 VF. Maka C total sama dengan C1 tambah C2, C total sama dengan 1000 VF tambah 1500 VF. C total sama dengan 2500 VF, atau satu buah kapasitor dengan nilai 1000 VF, dua buah kapasitor dengan nilai 750 VF, di mana C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. C total sama dengan 1000 VF tambah 750 VF tambah 750 VF. C total sama dengan 2500 VF.
4. Energi potensial dalam kapasitor. Sebuah kapasitor yang bermuatan memiliki potensial yang tersimpan di dalamnya. Jika salah satu muatannya dibebaskan mulai dari keadaan diam dari satu keping ke keping lainnya, maka energi potensial semakin besar selama muatan itu berpindah. Rumusnya W sama dengan setengah Q kuadrat per C setengah QP sama dengan 1/2 CP kuadrat, di mana W sama dengan energi yang tersimpan, Q sama dengan muatan, C sama dengan Farad, V sama dengan tegangan. Contoh soal dari energi potensial dalam kapasitor. Contohnya, dua buah kapasitor masing-masing 6 mho F disusun seri dengan beda potensial 100 pi. Berapa energi yang tersimpan dalam sistem tersebut? Yaitu C1 sama dengan 6 mF, C2 sama dengan 6 mF, dan V sama dengan 100 pi, di mana 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2, 1/CS sama dengan 1/6 ditambah 1/6, 1/CS sama dengan 2/6, CS sama dengan 6/2 sama dengan 3 mF sama dengan 3 kali 10 minus 6F. Setelah mendapat CS-nya, kita mencari W-nya, di mana W sama dengan 1/2 kali C kali P kuadrat. W sama dengan 1/2 kali 3 kali 10 minus 6 kali 100 kuadrat. W sama dengan 0,15 Joule. Jadi hasilnya adalah W sama dengan 0,15 Joule. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kami harap teman-teman mengerti dengan apa yang kami jelaskan tadi. Kami dari kelompok 2 meminta maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.